Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu ya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas pada materi bab 3, yaitu mengenai peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Adapun kompetensi dasar pada pertemuan kali ini yaitu menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi, menyajikan hasil analisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai kegiatan produksi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas kegiatan distribusi dan kegiatan konsumsi. Sehingga tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu diharapkan siswa dapat menjelaskan pengertian distribusi, mengidentifikasi pihak-pihak dalam distribusi, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi, menjelaskan mata rantai distribusi, menjelaskan pengertian, ciri-ciri, dan pembagian benda konsumsi, menjelaskan tujuan kegiatan konsumsi, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Langsung saja ke pembahasan materi pada pertemuan kali ini. Yang pertama, kita akan membahas kegiatan distribusi. Secara sederhana, distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan menyampaikan barang atau jasa dari produsen ke tangan konsumen. Pelaku dalam kegiatan distribusi adalah distributor. Dalam arti luas, distribusi dapat diartikan sebagai pembelian, pemilahan dan pengelompokan, pembungkusan dan pengepakan, penggudangan, pengangkatan, dan pengangkutan. Nah, pembelian di sini diartikan sebagai kegiatan pembelian barang dari produsen. Pemilahan dan pengelompokan barang merupakan kegiatan memilah atau mengelompokkan barang yang dibeli sesuai bentuk, ukuran, dan mutu barang. Pembungkusan dan pengepakan merupakan kegiatan membungkus barang dan mengepak barang yang sudah dipilih dan dikelompokkan. Nah, tujuan dari pembungkusan dan pengepakan ini adalah agar barang yang dihasilkan tidak cepat rusak, mudah diangkut, dan menarik perhatian konsumen untuk membeli barang tersebut. Penggudangan merupakan kegiatan menyimpan barang sementara di dalam gudang. Barang yang dibeli tetapi belum bisa langsung dijual akan disimpan terlebih dahulu di gudang dan disebut penggudangan. Nah, yang terakhir yaitu pengangkatan dan pengangkutan. Merupakan kegiatan pengangkutan barang dari lokasi pembelian ke gudang, kemudian dari gudang ke pabrik, toko, atau ke lokasi konsumen. Nah, selanjutnya ada pihak-pihak dalam kegiatan distribusi. Dalam mendistribusikan semua barang, pasti kita membutuhkan pihak lain untuk memperlancar kegiatan distribusi tersebut. Nah, di sini ada pihak-pihak yang berupa lembaga, orang, atau badan yang terlibat dalam kegiatan distribusi. Pihak-pihak tersebut adalah agen, makelar, komisioner, importir, eksportir, pedagang besar atau grosir, dan pedagang eceran. Yang pertama yaitu agen. Agen merupakan perantara yang melakukan pembelian dan penjualan dengan perjanjian. Nah, yang membuat perjanjian tersebut ketika pembeli disebut agen penjualan dan ketika penjual disebut agen penjualan. Yang kedua yaitu makelar. Makelar merupakan perantara yang menjual dan membeli barang atas nama orang lain. Nah, makelar di sini mempertemukan penjual dengan pembeli untuk melaksanakan transaksi jual beli. Nah, makelar ini akan mendapatkan imbalan atau disebut kurtasi atas jasa tersebut. Yang ketiga yaitu komisioner. Komisioner merupakan perantara juga, akan tetapi ini tidak seperti makelar yang menguasai atau memiliki barang. Komisioner ini selain mempertemukan penjual dan pembeli, namun bisa juga membeli atau menjual barang atas nama sendiri. Imbalan komisioner ini disebut dengan komisi. Yang keempat yaitu importir. Importir merupakan badan atau perusahaan yang membeli barang dari luar negeri untuk dijual di dalam negeri. Kalau eksportir adalah kebalikan dari importir. Eksportir ini yang menjual barang-barang yang dihasilkan produsen dalam negeri untuk dijual ke luar negeri. Selanjutnya ada pedagang besar. Pedagang besar di sini adalah yang menjual dan membeli barang dalam jumlah besar atau bisa kita sebut dengan grosir ya.
Pada umumnya, pedagang besar ini tidak menjual langsung kepada konsumen, tetapi menjual kembali melalui pedagang eceran. Maka di sini yang terakhir ada pedagang eceran. Pedagang eceran adalah pedagang yang membeli barang dari produsen atau pedagang besar untuk kemudian dijual kepada konsumen. Selanjutnya dalam distribusi tentu saja ada faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi. Yang pertama ada produk. Nah, produk di sini misalnya ketika kita akan mendistribusikan suatu barang, maka kita akan mempertimbangkan terlebih dahulu objek fisik yang dihasilkan oleh suatu perusahaan tersebut, baik itu berat atau bentuk ataupun nilai dari barangnya. Yang kedua yaitu ada pasar. Pasar di sini dapat berupa pola pembelian konsumen. Misalnya, apakah konsumen tersebut untuk anak-anak, orang tua, remaja, perempuan, laki-laki, atau lain sebagainya, termasuk dengan letak geografis dari pasar tersebut. Yang ketiga yaitu ada produsen. Produsen ini dipertimbangkan dari segi pendanaannya, lalu pengalaman dan kemampuan dalam distribusi, pengawasan saluran dan pelayanan yang diberikan. Jadi tentu saja gitu ya, produsen ini akan mempengaruhi distribusi karena ini sangat berkaitan dengan proses pendistribusian barangnya. Apakah nyaman atau tidak berhubungan dengan produsen tersebut. Yang terakhir yaitu ada perantara. Perantara juga perlu dipertimbangkan untuk kegiatan distribusi karena di sini perantara juga bisa berpengaruh ya. Kita harus memperhatikan pelayanannya, keuangan, sikap, kebijaksanaan, volume penjualan, serta ongkos penyaluran barangnya, agar kegiatan distribusi kita dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya yaitu ada mata rantai distribusi yang terdiri dari mata rantai sangat panjang, mata rantai panjang, mata rantai saluran distribusi agak pendek, mata rantai saluran distribusi pendek, dan mata rantai saluran distribusi sangat pendek atau langsung. Nah, selanjutnya agar kita mengetahui perbedaan mata rantai distribusi yang telah disebutkan tadi, ada gambar yang akan menjelaskan lebih mudah untuk memahaminya. Yang pertama di sini ada gambar mata rantai saluran distribusi sangat pendek atau langsung, di mana di sini tidak ada distributor lain. Produk akan langsung disampaikan dari produsen menuju konsumen akhir. Lalu di sini ada mata rantai saluran distribusi pendek. Di sini dikatakan pendek karena distributor yang ada di sini adalah pengecer. Selanjutnya ada mata rantai saluran distribusi agak pendek. Di sini ada tahapan-tahapan distribusi. Yang pertama ada dari produsen menuju pedagang besar, lalu disalurkan kepada pengecer dan pada akhirnya sampai kepada konsumen akhir. Lalu ada mata rantai distribusi panjang. Nah, di sini dapat kita lihat ya bahwa untuk mata rantai saluran distribusi panjang ada pertambahan yaitu berupa agen. Untuk mata rantai saluran distribusi panjang, produk dari produsen akan disampaikan terlebih dahulu kepada agen. Lalu agen akan mendistribusikan kembali kepada pengecer dan akan langsung sampai ke tangan konsumen akhir. Lalu ada mata rantai saluran distribusi sangat panjang. Di sini ada beberapa urutan yang sangat terperinci mulai dari produsen yang mengirim atau mendistribusikan barangnya kepada agen, lalu agen mendistribusikan kepada pedagang besar kepada pengecer hingga pada akhirnya sampai ke tangan konsumen akhir. Materi selanjutnya yaitu kegiatan konsumsi, di mana konsumsi merupakan kegiatan mengurangi nilai guna suatu benda dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Adapun ciri-ciri dari benda konsumsi yaitu diantaranya adalah yang pertama, benda ekonomi. Benda ekonomi di sini maksudnya adalah benda yang ketika kita ingin mendapatkannya itu harus melakukan pengorbanan terlebih dahulu, baik berupa uang ataupun hal yang lainnya. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang tidak melalui pengorbanan, itu tidak dapat dikatakan sebagai benda ekonomi. Nah, yang kedua yaitu ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Seperti pengertian yang telah disampaikan bahwa konsumsi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka benda konsumsi juga pasti ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang ketiga yaitu ada manfaat, nilai, ataupun volume benda-benda yang digunakan tersebut akan habis sekaligus atau berangsur-angsur.
Selanjutnya yaitu ada pembagian benda konsumsi. Yang pertama yaitu benda yang habis dalam sekali pemakaian. Contohnya makanan, minuman, obat-obatan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ada benda yang pemakaiannya secara berulang-ulang atau pemakaiannya dalam waktu yang relatif lama. Contohnya pakaian, tas, sepatu, dan sebagainya. Sehingga tujuan dari kegiatan konsumsi ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup secara langsung. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi yang terdiri dari faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Yang termasuk faktor ekonomi itu ada 3. Yang pertama ada tingkat pendapatan. Pasti berpengaruh ya, karena tinggi rendahnya pendapatan akan berpengaruh terhadap benda apa saja yang akan kita konsumsi. Yang kedua yaitu tingkat harga barang dan jasa. Tingkat harga barang dan jasa pun sama seperti itu, akan menyesuaikan dengan tingkat pendapatan yang kita punya. Yang ketiga yaitu ada ketersediaan barang dan jasa. Ketersediaan barang dan jasa juga berpengaruh karena meskipun kita mempunyai barang dan jasa, tapi kita tidak mempunyai alat tukar berupa uang atau lain sebagainya untuk melakukan kegiatan konsumsi, maka kegiatan konsumsi tidak akan bisa dilakukan. Begitupun sebaliknya, ketika kita mempunyai uang namun benda yang kita inginkan itu tidak ada, maka kita tidak akan berpengaruh terhadap kegiatan konsumsi atau tidak dapat membuat konsumen melakukan kegiatan konsumsi. Selanjutnya ada faktor non-ekonomi. Untuk faktor non-ekonomi ini ada 4, yaitu yang pertama jumlah tanggungan keluarga. Nah, di sini sedikit banyaknya jumlah tanggungan keluarga tentunya akan berpengaruh ya terhadap konsumsi seseorang. Ini berhubungan dengan tingkat pendapatannya juga. Seperti misalnya ketika seorang ayah mempunyai 1 istri dan 2 anak, tentu saja pendapatannya itu akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya juga. Yang kedua yaitu ada tingkat pendidikan. Seperti kita ketahui, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka kebutuhan untuk mengkonsumsi suatu barang dan jasa pun akan semakin banyak. Yang ketiga yaitu tempat tinggal. Tempat tinggal di sini termasuk letak geografis. Misalnya, ketika kita berada di suatu tempat yang dingin, tentu saja kita membutuhkan hal-hal yang bisa menghangatkan. Jadi, tempat tinggal ini pasti akan berpengaruh terhadap konsumsi. Yang keempat yaitu ada lingkungan sosial, budaya, agama, dan adat istiadat. Lingkungan. Lingkungan di sini maksudnya ketika kita berada di suatu lingkungan berupa adat istiadat dan lain sebagainya itu akan mempengaruhi konsumsi juga. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran pada pertemuan hari ini, Ibu akan menyampaikan materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai teori perilaku konsumen yang terdiri dari pendekatan kardinal dan pendekatan ordinal. Alhamdulillahirabbil alamin, pertemuan pada hari ini Ibu cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.